Selamat pagi, Bapak Kemi. Bisa kita mulai, nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Di sini ada Pak Kemi yang mengajar di Stekom Kendal dan Bu Vivi yang mengajar di Stekom 605. Dan juga para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan baik secara online maupun offline. Salam sehat selalu. Pada hari ini kita masuki pertemuan 13 untuk mata kuliah pengantar perpajakan. Dalam kesempatan ini ya kita akan membahas mengenai pemeriksaan pajak untuk di pertemuan 13 ini. Jadi apa itu pemeriksaan pajak? Jadi pemeriksaan pajak di sini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan memastikan integritas sistem perpajakan nasional. Jadi dikatakan ini bahwa pemeriksaan pajak itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak di sini yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Jadi untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, tujuan dari pemeriksaan pajak di sini yang pertama adalah untuk mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data ini menghimpun dan mengolah data secara objektif dan profesional berdasarkan bukti yang ada. Jadi pemeriksaan pajak mengumpulkan data dan mengolah data yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak. Jadi seperti ada laporan keuangan, ada faktur pajak, kemudian ada bukti transaksi, ada rekening koran, bahkan mungkin ada dokumen kontrak. Jadi misalkan sebuah perusahaan ini melaporkan omsetnya senilai 2 miliar rupiah setahun. Dari hasil pemeriksaan dapat memeriksa laporan penjualan dan rekening bank untuk memastikan bahwa angka tersebut itu benar. Kemudian untuk menguji kepatuhan. Jadi menguji kepatuhan ini memverifikasi dari pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pajak ini telah dihitung dengan benar. Dan juga pajak itu telah disetor tepat waktu. Atau mungkin pajak itu telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan. Jadi misalkan contohnya jika ada perusahaan yang seharusnya membayar PPh Badan senilai 100 juta rupiah, tetapi hanya melaporkan 70 juta rupiah. Maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi. Kemudian untuk menggali informasi, jadi tujuan dari pemeriksaan pajak selanjutnya adalah untuk menggali informasi. Jadi menggali informasi di sini untuk mengidentifikasi data tambahan guna tujuan lain. Jadi tujuan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain menguji kepatuhan, pemeriksaan juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi lain yang berkaitan dengan perpajakan. Nah, contohnya di sini ditemukan adanya transaksi perusahaan afiliasi di luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah dengan transfer pricing. Selanjutnya mengenai dasar hukum pemeriksaan pajak. Jadi dasar hukum utama di sini adalah dari pasal 29 Undang-Undang KUP. Nah, ini memberikan kewenangan penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak.
Jadi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan. Jadi isi pokok dari pasal 29 ini bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan. Wajib pajak wajib memberikan dokumen yang diperlukan dan pemeriksaan dapat meminta keterangan tambahan. Kemudian dari PMK nomor 15 tahun 2025. Jadi regulasi terbaru yang mengatur tata cara dari pemeriksaan secara komprehensif dan terperinci. Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2025 ini mengatur mengenai prosedur dari pemeriksaan. Jadi hak dan kewajiban wajib pajak serta jangka waktu dari pemeriksaan dan juga ada penyelesaian hasil pemeriksaan. Kemudian mengenai pedoman teknis. Peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak ya Perpajak. Jadi instruksi operasional yang menjadi acuan teknis bagi pemeriksa pajak di lapangan. Jadi PER ini berfungsi ya peraturan Direktur Jenderal Pajak. Jadi PER itu adalah peraturan Direktur Jenderal Pajak. Ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Jadi mengapa pemeriksaan ini terjadi? Di pemeriksaan pajak tidak terjadi tanpa alasan. Berikut adalah pemicu utama yang mendorong otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama ada kepatuhan rutin. Jadi pemeriksaan berkala untuk memastikan bahwa wajib pajak ini memenuhi kewajiban perpajakannya secara konsisten. Jadi pemeriksaan yang dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berkala. Jadi misalkan perusahaan besar ini yang selalu melaporkan SPT tepat waktu, tetap dapat diperiksa secara rutin. Kemudian verifikasi interpretasi. Jadi untuk menguji kebenaran dari penerapan aturan pajak yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini terjadi apabila terdapat perbedaan dari penafsiran aturan pajak. Jadi misalkan perusahaan menganggap suatu biaya dapat dikurangkan secara fiskal, sedangkan DJP berpendapat sebaliknya. Kemudian ada koreksi kesalahan. Jadi untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan perhitungan, pelaporan atau potensi dari penggelapan penghasilan. Jadi koreksi kesalahan ini dilakukan ketika ditemukan adanya indikasi kemungkinan ada salah hitung pajak atau mungkin salah setor pajak dan juga ada salah lapor pajak. Jadi misalkan contohnya di sini wajib pajak yang melaporkan omset senilai 5 miliar rupiah. Tetapi ada pihak ketiga yang menunjukkan omsetnya senilai 7 miliar rupiah. Jadi kesalahan dalam melaporkan. Kemudian di sini ada dua jenis utama dalam pemeriksaan. Yang pertama adanya pemeriksaan lapangan. Jadi pemeriksaan lapangan ini dilakukan langsung di tempat kedudukan wajib pajak. Di pemeriksa datang ke lokasi bisnis untuk meninjau dokumen, catatan, dan kondisi real usaha secara langsung. Jadi lebih mendalam dan komprehensif.
dan juga memungkinkan adanya inspeksi fisik aset dan cocok untuk kasus kompleks. Jadi pemeriksa ini datang langsung ke kantor. Jadi pemeriksaan yang dilakukan di lokasi wajib pajak. Ini pemeriksa datang langsung ke kantor dengan melihat kondisi usaha secara nyata. Kemudian meneliti dokumen secara langsung. Jadi keunggulannya di sini pemeriksaannya lebih mendalam. Ya, jadi dapat memeriksa aset fisik dan juga cocok untuk kasus yang kompleks. Jadi misalkan di sini ada perusahaan manufaktur yang diperiksa. Persediaan barang ini dihitung langsung. Jadi mesin produksi diperiksa, gudang juga diinspeksi. Kemudian pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor ini dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dilaksanakan di kantor pajak. Wajib pajak diminta menyampaikan dokumen dan keterangan ke kantor untuk diteliti. Jadi wajib pajak membawa dokumen. Jadi pemeriksaannya nanti akan lebih sederhana. Jadi wajib pajak ini diminta menyampaikan dokumen dan keterangan ke kantor pajak untuk diteliti. Jadi fokus pada dokumen administratif. Jadi di sini dengan pemeriksaan di kantor itu lebih efisien untuk kasus yang sederhana. Ya, jadi lebih cepat. Dan wajib pajak bisa membawa dokumen sendiri. Juga biaya operasionalnya lebih rendah. Ya, jadi lebih cepat, biaya lebih rendah, dan administrasinya lebih sederhana. Jadi contohnya misalkan di sini ada wajib pajak orang pribadi yang mengajukan restitusi PPh yang diperiksa dengan membawa ada bukti potong. Ya, bukti potong misalkan untuk bukti potong SPT tahunan, kemudian membawa rekening bank. Jadi kewajiban wajib pajak saat pemeriksaan. Ya, jadi kewajiban wajib pajak saat pemeriksaan di sini selama proses pemeriksaan itu berlangsung, wajib pajak ini memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi secara penuh dan tepat waktu. Jadi dengan memperlihatkan dokumen, ya jadi menunjukkan atau meminjamkan buku catatan dan dokumen yang sebagai pendukung yang relevan dengan objek pemeriksaan. Nah, dokumen yang diminta itu contohnya seperti ada buku besar, kemudian ada jurnal, lalu ada faktur pajak, ada bukti pembayaran, ada kontrak. Di contohnya, misalkan pemeriksa ini meminta faktur penjualan di tahun 2025. Jadi wajib pajak itu wajib memperlihatkannya. Kemudian memberikan akses. Jadi memberikan akses ini mengizinkan pemeriksa memasuki ruangan atau area yang diperlukan untuk kelancaran proses pemeriksaan. Jadi wajib pajak ini memberikan akses kepada pemeriksa untuk misalkan ruang administrasi, ada gudang, ada tempat penyimpanan dokumen. Jadi contohnya pemeriksa ingin mengecek stok barang di gudang. Jadi wajib pajak itu harus mengizinkan akses tersebut. Kemudian berikutnya memberikan keterangan. Jadi menyampaikan penjelasan tambahan secara tertulis dalam waktu 1 bulan setelah diminta. Jadi wajib pajak harus menjawab pertanyaan.
dari pemeriksa ini secara benar dan lengkap. Contohnya misalkan pemeriksa ini menemukan biaya promosi senilai 500 juta rupiah. Maka wajib pajak harus menjelaskan mengenai tujuan biayanya dan juga adanya bukti pengeluaran dan hubungan antara biaya dengan kegiatan usaha. Selain adanya kewajiban, ya, jadi dari kewajiban itu juga ada hak dari wajib pajak. Jadi hak dari wajib pajak saat pemeriksaan. Jadi wajib pajak tidak hanya memiliki kewajiban tetapi juga dilindungi oleh sejumlah hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan selama proses pemeriksaan. Jadi yang pertama, ini wajib pajak memiliki hak meminta identitas pemeriksa. Jadi berhak meminta tanda pengenal resmi dan surat perintah pemeriksaan SP3 ya, jadi sebelum pemeriksaan dimulai. Jadi wajib pajak ini berhak meminta kartu identitas pemeriksa. Kemudian meminta surat perintah pemeriksaan. Nah, ini tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Kemudian meminta penjelasan. Jadi wajib pajak ini berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai alasan dan tujuan dari pemeriksaan yang sedang berlangsung. Jadi wajib pajak ini berhak mengetahui alasan dari pemeriksaan, kemudian tahun pajak yang diperiksa, juga ruang lingkup dari pemeriksaan. Contohnya misalkan pemeriksaan ini hanya untuk tahun pajak 2024 atau pemeriksaan yang untuk tahun pajak 2025. Jadi pemeriksaan tidak boleh langsung memeriksa tahun lain tanpa dasar hukum. Kemudian hak untuk menerima SPHP ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi wajib pajak berhak untuk menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ini atau SPHP itu berisi adanya temuan dari pemeriksaan. Lalu ada koreksi pajak dan dasar hukum koreksi. Jadi wajib pajak berhak nanti untuk membaca SPHP-nya ya. Jadi hasil pemberitahuan pemeriksaan. Kemudian juga bisa memberi tanggapan. Wajib pajak juga berhak menolak ya jika ada koreksi yang tidak sesuai. Selanjutnya mengenai jangka waktu dari pemeriksaan. Jangka waktu dari pemeriksaan, jadi pemeriksaan lapangan ini ada 4 bulan. Jadi dapat diperpanjang hingga 8 bulan untuk kasus yang lebih kompleks. Jadi pemeriksaan lapangan itu normalnya 4 bulan dan bisa diperpanjang sampai 8 bulan. Jadi contohnya misalkan ada kasus perusahaan multinasional yang memiliki banyak cabang itu memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian untuk pemeriksaan kantor itu 3 bulan. Jadi dapat diperpanjang hingga 6 bulan apabila diperlukan data tambahan. Pemeriksaan kantor itu normalnya 3 bulan. Dan perpanjangan sampai 6 bulan. Jadi contohnya misalkan ada pemeriksaan restitusi PPN. Kemudian ada transfer pricing.
Di kasus khusus dengan jangka waktu maksimal 2 tahun karena kompleksitas analisisnya. Jadi transfer pricing ini adalah transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Di contohnya misalkan ada PT A di Indonesia yang menjual barang ke perusahaan induknya di Singapura dengan harga yang tidak wajar. Jadi karena kompleks, pemeriksaannya dapat berlangsung hingga 2 tahun. Jadi batas waktu yang perlu diketahui adalah memahami jangka waktu pemeriksaan, membantu wajib pajak mempersiapkan diri, dan mengelola ekspektasi selama proses audit berlangsung. Jadi ini jenis-jenis pemeriksaan, ada pemeriksaan dari lapangan, batasnya 4 bulan hingga 8 bulan. Kemudian untuk pemeriksaan kantor di sini 3 bulan sampai 6 bulan. Kemudian transfer pricing bisa sampai 2 tahun. Lipatan 5 ya. 5 bulan, 10 bulan, 12 bulan, 20 bulan ya. Dan ini transfer pricing sampai batas 2 tahun. Karena lebih kompleks masalahnya, untuk lapangan ini sampai 8 bulan. Kantor hanya 3 bulan, bisa diperpanjang sampai 6 bulan. Kemudian prosedur penting dalam pembahasan akhir. Di pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah tahap krusial di mana wajib pajak memiliki kesempatan untuk merespons dari temuan pemeriksa sebelum penetapan akhir diterbitkan. Di tahap ini sangat penting ya karena sebelum diterbitkan ketetapan pajak, wajib pajak masih dapat memberikan argumen. Di tahap pertama adalah penerimaan SPHP. SPHP ya, jadi tadi ya hasil pemeriksaan. Wajib pajak menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sebagai dasar pembahasan. Jadi wajib pajak menerima hasil pemeriksaan sementara. Misalkan contohnya adanya ditemukan kurang bayar pada PPh Badan senilai 300 juta rupiah. Kemudian di tahap kedua bisa adanya ruang negosiasi. Jadi ruang negosiasi di sini wajib pajak dapat menyampaikan keberatan dan argumen atas temuan yang dianggap tidak tepat. Jadi di tahap ini ya wajib pajak bisa menyampaikan keberatan. Jadi wajib pajak dapat menjelaskan dan menunjukkan adanya bukti tambahan. Jadi dengan menunjukkan adanya bukti tambahan, contohnya wajib pajak menunjukkan faktor dan kontrak yang belum diperhitungkan oleh pemeriksa. Jadi koreksi pajak dapat berkurang. Kemudian selanjutnya tahap tim pembahas. Jadi tim pembahas ini hak untuk meminta pembahasan oleh tim pembahas independen di tingkat kantor pajak. Jadi jika terdapat perbedaan pendapat yang signifikan, wajib pajak dapat meminta pembahasan dengan tim pembahas. Jadi tujuannya ini untuk memastikan hasil pemeriksaannya itu objektif dan adil. Jadi kesimpulannya di sini adalah untuk menuju kepatuhan yang berkelanjutan. Jadi pemeriksaan bukanlah semata-mata ancaman, melainkan peluang untuk memperbaiki dan memperkuat sistem administrasi perpajakan Anda, perpajakan kita ya. Jadi pemeriksaan ini bukan untuk mencari kesalahan wajib pajak, tetapi bertujuan untuk menguji kepatuhan perpajakan. Jadi memastikan bahwa penerimaan negara berjalan secara optimal. Sehingga bisa memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas administrasi perpajakan. Jadi di sini bisa
dijadikan sebagai pembinaan. Jadi menganggap pemeriksaan ini sebagai sarana pembinaan ya, bukan beban yang harus dihindari. Kemudian dokumen yang rapi, ini pastikan seluruh dokumen keuangan tertib dan lengkap sebagai tameng hukum yang terbaik. Kemudian update regulasi, jadi selalu mengikuti perkembangan regulasi terbaru termasuk PMK nomor 15/2025 agar tetap komplain. Jadi dengan memahami hak dan kewajiban, maka wajib pajak ini ya, pemeriksaan dapat berjalan lebih lancar, adil, dan menguntungkan kedua belah pihak. Nah, untuk menghadapi pemeriksaan pajak ini, kita bisa menyiapkan dokumen secara lengkap, seperti SPT, faktur pajak, bukti setor pajak, kemudian ada laporan keuangan. Kemudian dokumentasi yang tertib. Dengan dokumentasi yang tertib ini, dengan cara mengarsipkan dokumen minimal sesuai ketentuan perpajakan, jadi umumnya itu sekitar 10 tahun. Kemudian juga kita bisa kooperatif ya, jadi memberikan data yang diminta secara tepat waktu. Kemudian dengan memahami hak dan kewajiban, jadi jangan hanya kita mengetahui kewajiban juga, tapi juga memahami hak sebagai wajib pajak. Kemudian juga mengikuti perkembangan regulasi ya, jadi peraturan perpajakan ini sering berubah. Sehingga wajib pajak harus selalu memperbarui pengetahuan perpajakan. Oke, baik ya, sampai di sini untuk pemaparan kuliah kita hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ibu dosen yang mengajar di kampus masing-masing ya. Terima kasih pada Pak Kemi yang ada di Stekom Kendal. Kemudian ada Bu Vivi yang di Stekom 605. Juga para mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan baik secara online maupun offline, selamat belajar, selamat beraktivitas, sukses selalu buat kita semua dan salam sehat selalu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam pemaparan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami Pak Remi.